Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan selamat malam. Selamat menikmati kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Allah, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam yang indah kami boleh datang kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong setiap pribadi, setiap rumah tangga. Kami mau duduk diam untuk menerima kebenaran firman, dan Engkau tolong benih firman-Mu boleh masuk dan tinggal di hati kami yang paling dalam. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami benar-benar menerima firman Allah, dan firman Allah menjadi kekuatan iman kami. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, sampai malam hari ini kita boleh beribadah di rumah masing-masing, dan kebenaran firman Allah masih bisa kita dengar. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, kalaupun kita masih ada di dalam dunia, ya, tapi firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Arti serupa itu hampir sama. Firman Tuhan harus beda, harus ada bedanya. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh sama dengan dunia yang kita tempati sementara ini. Harus ada bedanya. Kalau kita melihat perikop daripada pasal 12 ini, persembahan yang benar. Allah menghendaki saudara dan saya untuk mempersembahkan yang benar. Itulah sebabnya muncul di ayat yang kedua ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, sifat karakter kita berbeda jauh dengan setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, ya, janganlah, artinya larangan. Kalau Allah melarang sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, punya maksud positif, punya maksud yang terbaik, supaya kita mempersembahkan yang benar. Jadi kalau ada bahasa mempersembahkan atau persembahan yang benar, tentu ada persembahan yang tidak benar. Tapi saya yakin percaya kepada Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih di GBDI Jatibarang ini, saudara dan saya menginginkan persembahan yang benar yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di ayat yang kedua ini ada 4 hal yang Allah menghendaki dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu kehendak Allah. Yang kedua, apa yang baik. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, yang sempurna. Bukan berarti kita semua yang ada pada malam hari ini, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkan firman Allah, atau saya yang menyampaikan firman Allah adalah orang-orang yang sempurna. Belum, Bapak Ibu. Ya, Tuhan masih berkemurahan kepada kita. Kita masih boleh ibadah, kalaupun ibadah di rumah hari-hari ini. Tapi kita tahu Allah yang kita permuliakan, Allah yang kami sembah siang dan malam
Allah yang mengerti, Allah yang memperdulikan keberadaan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada larangan tadi saya sudah katakan, Allah mempunyai maksud yang tertentu di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita masuk dalam hal yang pertama, yaitu Allah ingin dalam hidup ini persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu yang dikehendaki Allah. Coba Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani, ya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 36 berbunyi demikian. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini hal yang pertama yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih di antara manusia yang ada di dalam dunia ini. Allah menghendaki, ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih menjadi umat pemenang. Kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan katakan, jangan melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan keyakinanmu kepada Tuhan, lalu berpaling kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang sering kali membuat iman kita luntur. Situasi dan kondisi dunia yang seringkali membuat saudara dan saya lupa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan keberadaan situasi hari-hari ini yang tidak menentu, tapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan saudara dan saya, ya, supaya kita tidak melepaskan keyakinan atau kepercayaan kita, karena ada upah yang Tuhan sediakan atau Tuhan janjikan bagi barang siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan, tidak kepada hal-hal yang fana yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu poin yang utama yang saudara dan saya cari. Kenapa saudara dan saya mau cinta kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan? Karena ada janji yang Tuhan sampaikan kepada barang siapa, kepada saudara dan saya, asal kita tidak melepaskan kepercayaan kita dan ada upah yang kita nantikan, yaitu upah yang kekal, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kalau di dalam dunia ini kita banyak mendengar hari-hari ini orang, ya, susah menghadapi hidup. Tapi itu Tuhan Allah yang sudah memanggil saudara dan saya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memperdulikan keberadaan kita. Mari Bapak Ibu, kita, ya, tidak boleh melepaskan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Harus teguh, kuat di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama Tuhan kehendaki yaitu kita tidak boleh melepaskan keyakinan kita, kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita dan berpaling kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita masuk di poin yang kedua Bapak Ibu, apa yang baik?
Bapak Ibu Saudara, tentu saudara adalah orang-orang yang mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Coba kita buka di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu. Kita buka di dalam Ulangan pasal 12. Ulangan 12 ayat 28 berbunyi demikian. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ini Musa berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu semua Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perhambaan menuju kepada negeri yang di dalamnya limpah dengan susu dan madu. Artinya di Mesir menjadi hamba, ditekan, kerja paksa. Tapi Allah mendengar jeritan bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar, untuk bisa ibadah, untuk menerima perjanjian yang Allah sudah katakan kepada Abraham, ya, Bapak Abraham. Bangsa Israel walaupun dikatakan keras tengkuk, keras kepala, susah diatur, tapi bangsa Israel adalah biji mata Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada Bapak Abraham. Itulah berkat yang dijanjikan kepada bangsa Israel menjadi berkat buat kita Israel rohani. Asal kita mendengar kata apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Musa mengatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang diperintahkan Allah melalui Musa, bangsa Israel harus melakukannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Jadi Allah berjanji melalui Musa, kalau bangsa Israel baik-baik, Allah akan memberkati bangsa Israel dan anak-anak daripada bangsa Israel. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, itu perjanjian Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu dulu. Sekarang kita adalah Israel rohani yang layak juga menerima janji Allah. Kalau saudara dan saya mau melakukan firman Allah, kita melakukan kebenaran firman Allah, Allah berjanji akan memberkati kita, orang-orang yang sudah tua. Bahkan anak-anak kita akan diberkati dengan satu perjanjian. Asal kita melakukan yang benar dan yang baik di hadapan Allah kita. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang baik? Banyaklah, tentu Bapak Ibu tahu, ya. Ibadah itu baik karena itu perintah Tuhan. Melayani Tuhan itu baik. Memainkan musik itu baik. Jadi WL itu baik. Singer baik. Jadi penerima tamu, pelayan, semua baik. Asal kita melakukannya dengan baik-baik dan benar di mata Tuhan. Janji manusia sering meleset, tapi janji Allah, kalau saudara dan saya menepatinya, melakukannya dengan tekun, maka janji Allah itu buat kita dan buat turunan kita. Tentu sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita di kemudian hari lebih baik keadaannya daripada keadaan kita.
Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan yang baik, apa yang kita tabur pasti nanti akan dituai oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua, apa yang baik. Tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan hal ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia menghalalkan segala cara, tapi sebagai anak Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, supaya kita selalu melakukan dan berusaha lebih baik dari hari-hari yang sudah kita jalani. Mari Bapak Ibu, kita masuk di poin atau hal yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Kira-kira apa Bapak Ibu yang berkenan kepada Allah? Coba kita buka di dalam Alkitab kita, Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah berjerih lelah ya, dari muda percaya kepada Tuhan, dan pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Apa yang saudara tabur hari-hari ini, dari mulai dahulu sampai hari ini, tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ajar kalau menerima sesuatu dari jemaat, saya ingat, saya catat. Apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, itu diingat. Diingat saya sebagai hamba Tuhan. Apalagi Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang baik dan benar. Manusia baik belum tentu benar, tapi saya percaya Bapak Ibu di ruangan ibadah ini seringkali firman Allah disampaikan. Kita semua sedang sekolah kehidupan. Hal-hal yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Hal-hal yang baik kita belajar melakukannya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ada haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan, yang kita sudah baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Kalau kita meneropong hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia semakin hari semakin sulit dan sukar. Dengan adanya lockdown, lalu semua bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Sebagai manusia kadang-kala bosan di rumah. Ya. Ada jemaat yang WA kapan ya kita bisa melayani lagi. Saya jawab, kita berdoa saja dulu ya. Kiranya virus corona cepat berlalu supaya kita bisa pelayanan kembali. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan hari-hari ini membuat Bapak Ibu lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi ingin melakukan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mari kita masuk di poin atau hal yang keempat, yang sempurna. Tadi saya katakan, bukan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini kita hidup sudah sempurna. Belum Bapak Ibu. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Yakobus. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22.
melihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya, ayat ini mengatakan kalau kita mau sempurna, iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan, firman Tuhan mengatakan, adalah nol, tidak berarti. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, iman kita menuju kepada kesempurnaan. Perjalanan hidup ini ingin menuju kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya jangan ada orang Kristen mengatakan saya orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan yang baik dalam kehidupannya. Sebaliknya hal-hal yang tidak baik yang selalu diperbuatnya. Tapi saya percaya di ruangan ini tidak ada yang sedemikian. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mendoakan jemaat supaya jemaat diberkati Tuhan. Apa yang didapat, buah tangan seluruh jemaatnya itu boleh dinikmati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau iman saudara mau sempurna, firman Tuhan mengatakan iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, mari tunjukkan iman saudara bertumbuh. Tunjukkan iman saudara tidak iman yang kerdil, tapi iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentu saudara sudah tahu mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Allah mengajar kepada saudara dan saya supaya memberikan iman yang bertumbuh, iman yang sempurna, ya. Tadi saya sudah katakan kita sedang sekolah kehidupan. Kalau saudara bersekolah harus mendengar apa yang dikatakan guru, ya. Begitu juga kehidupan iman kita. Kalau kita mau bertumbuh, Tuhan Yesus adalah guru besar kita. Apa yang difirmankan melalui hambanya itu harus kita turut. Iman bertumbuh kalau kerjasama dengan perbuatan-perbuatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sudah berjuang sampai detik malam hari ini. Saudara masih mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya percaya saudara ingin merindukan hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan serupa dengan dunia. Kalaupun kita masih ada di dalam dunia, jangan dunia menguasai hidup ini. Tapi biarlah saudara dan saya mau menyerah kepada Tuhan. Saudara harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Bawa aku lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan supaya perbuatan-perbuatan baikku ini, iman bisa bertumbuh kalau bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Tentu perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya malam hari ini kalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya untuk menerima kebenaran firman Allah, dan saya percaya selama Tuhan mengizinkan saudara menumpang sementara di dalam dunia ini, maka kita akan melakukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang menuju kepada kesempurnaan. Ya. Hari-hari ini mari kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan menimpa dalam hidup ini, kita belajar berserah, belajar menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita.
Asal kita tidak serupa. Firman Tuhan mengatakan jangan serupa dengan dunia. Jadi Bapak Ibu, jelas firman Allah buat kita semua malam hari ini, supaya kita benar-benar menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan, supaya tangan Tuhan senantiasa melindungi, tangan Tuhan senantiasa membentengi, supaya hidup ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyanyi satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang kami kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi permohonan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus, jangan sampai kami tersesat. Karena hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami mengandalkan kepada Tuhan seluruh hidup ini. Bahkan Abang berdoa buat seluruh jemaat GPDI Jatibarang, dari usia muda sampai usia yang paling tua. Jemaat di GPDI yang paling muda yaitu anak daripada keluarga Jimmy, anak Nesa, dan yang paling tua Ibu Cuanlok. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau datang secara pribadi, Engkau berkati dengan kesehatan, berkati jasmani dan rohani mereka, supaya mereka dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, supaya hidup ini tidak serupa dengan dunia. Bapak, kebenaran firman Allah sudah disampaikan. Tanamkan benih firman Allah itu ke dalam hati seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri di tingkat pusat, sampai di tingkat daerah di tempat kami berada di Jatibarang. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat. Pakai mereka Tuhan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, agar Tuhan dipermuliakan. Begitu juga para dokter, juru rawat yang merawat orang-orang yang kena virus corona Tuhan. Biar mereka sembuh, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Supaya dalam waktu dekat, supaya virus corona segera berlalu, supaya kami boleh kembali berhimpun bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan, kami sudah mengucap syukur, sudah berdoa kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan, doa kami tidak akan sia-sia. Saatnya kami akan tinggalkan ruangan ini, Engkau jaga lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Kami boleh berjumpa kembali, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin.